Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajar Adisla Akbar. Saya rekan dari Dwi Fajar Ardianto. Jadi di sini kami adalah mahasiswa informatika yang sedang melakukan penelitian dengan judul kami adalah analisis metode perkuliahan daring bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi analisis metode perkuliahan daring bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Seperti yang kita tahu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan respon mahasiswa dan mahasiswi terhadap perkuliahan daring di masa pandemi COVID. Dari respon dalam penelitian ini adalah berkisar 64 mahasiswa semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menyebar kuesioner dengan menggunakan Google Form. Lalu hasil dari data ini diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Lalu bab 1. Saat ini dunia sedang dilanda, mungkin tahu sendiri, pandemi virus yang sangat berbahaya, yaitu virus corona. Virus tersebut memang sangat berbahaya karena bisa menyerang sistem pernafasan dan sistem bisa menjadi infeksi paru-paru yang parah. Bahkan juga bisa terjadi hingga kematian. Virus ini muncul sekitar akhir tahun 2019. Ini berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini mengganggu aktivitas sehari-hari atau pekerjaan setiap orang di seluruh dunia, baik pekerjaan, pendidikan, atau bidang-bidang lainnya. Dalam pandemi virus ini, sistem pendidikan dunia sedang mengalami perubahan besar. Pasalnya perlu dicegah siswa atau guru di bidang pendidikan tertular virus corona dengan belajar di rumah, khususnya di Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia telah membuat keputusan yang cukup baru di bidang pendidikan dalam keadaan normal. Apa yang dipelajari siswa atau siswi secara tatap muka dengan guru atau dosen di kelas akan menjadi pembelajaran online di rumah atau disebut pembelajaran daring. Namun kenyataannya pembelajaran daring tidak akan seefektif pembelajaran luring, khususnya kepada mahasiswa karena tidak bisa berinteraksi secara maksimal dalam proses perkuliahan, baik ini interaksi antara dosen dengan mahasiswa maupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Selain itu, perkuliahan daring juga menimbulkan beberapa polemik dalam kegiatan perkuliahan karena ada mahasiswa yang memiliki respon positif pada perkuliahan daring. Tetapi juga ada mahasiswa yang memiliki respon kurang baik, mengingat perkuliahan daring merupakan hal yang baru bagi mahasiswa. Oleh sebab itulah saya dan rekan saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Lalu dari respon
mahasiswa terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID ini. Lalu di sini saya sudah mempunyai permasalahan yang akan diteliti. Antara lain, apa respon mahasiswa mengenai perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 ini? Dua, bagaimana mahasiswa menghadapi perkuliahan daring selama COVID-19? Dan kendala apa saja yang dihadapi mahasiswa selama perkuliahan daring? Jadi dengan tujuan penelitian yaitu metode perkuliahan daring di masa pandemi ini sangat efektif diterapkan pada mahasiswa karena seperti yang kita tahu bahwa untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 kita harus menjaga jarak ataupun saling tidak berdekatan. Inilah yang membuat alasan mengapa perkuliahan daring sangat cocok untuk dilakukan karena untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Lalu selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data, yaitu ada nama, jurusan, usia, lalu jenis kelamin, lalu ada semester, lalu apakah setuju atau tidak, lalu ada materi yang disampaikan dosen melalui program daring dapat dipahami, lalu 8, apakah kuliah daring itu menyenangkan, 9, apakah Anda menggunakan perkuliahan online dengan lebih efektif, 10, apakah orang tua memberikan fasilitas selama perkuliahan daring, 11, apakah sumber internet yang Anda gunakan, 12, bagaimana tanggapan Anda mengenai perkuliahan daring selama COVID-19, 13, apa hambatan yang Anda temui ketika perkuliahan daring. Lalu selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini metode meneliti sebuah data atau instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu seperti metode kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari respon tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Lalu untuk langkah-langkahnya menetapkan variabel yang akan diteliti. Lalu menentukan indikator-indikator yang dapat mengukur variabel yang akan diteliti. Lalu menurunkan indikator tersebut menjadi daftar pertanyaan kuesioner. Lalu selanjutnya untuk pengisian kuesioner. Dalam kuesioner yang kami sebar, terdapat pertanyaan terkait penelitian. Selanjutnya akan kami tampilkan rincian dan jelaskan alasan list pertanyaan dalam kuesioner. Berikut pertanyaannya. 1. Data respon. Di dalam list pertanyaan kuesioner kami terdapat nama, jurusan, usia, lalu jenis kelamin dan semester. Karena kami harus mengetahui identitas melalui dari nama tersebut dan jurusan bahkan usia. Hal ini dapat ditargetkan kami ialah mahasiswa semester 3 dengan usia rata-rata 20 tahun. Lalu di sini ada pertanyaan dari isi kuesioner. Apakah Anda setuju untuk menerapkan perkuliahan daring selama pandemi COVID?
Alasannya kami menanyakan hal ini karena selama perkuliahan daring dapat dipastikan semua mahasiswa tidak sepenuhnya paham dengan apa yang dijelaskan oleh dosen pengajar. Maka dari itu kami ingin tahu tanggapan dari para mahasiswa mengenai hal ini. Lalu di pertanyaan nomor 3, apakah materi yang disampaikan dosen melalui perkuliahan daring dapat dipahami? Untuk pertanyaan ini kami belajar via daring, belajar dari rumah. Apakah mereka bosan atau bagaimanakah perkuliahan daring itu di rumah? Lalu apakah mereka bisa merasa nyaman dan atau senang? Nah, dari situlah kami ingin mengetahui tanggapan mereka melalui pertanyaan tersebut. Lalu, apakah kuliah daring itu menyenangkan? Sudah 1 tahun lebih mahasiswa belajar via daring atau belajar mandiri di rumah. Apakah bisa mereka menjelaskan tentang masalah mereka di suatu saat ada perkuliahan daring, misal terjadi kendala atau terjadi masalah di rumah, atau menyenangkan atau tidak, itu kembali lagi seperti pertanyaan nomor 3. Jadi kami ingin mengetahui tanggapan mereka dari perkuliahan daring di rumah. Lalu pertanyaan kelima, apakah menggunakan perkuliahan online efektif? Sebagian mahasiswa ada yang tidak sungguh-sungguh dalam berkuliah, atau bisa dibilang mereka meremehkan perkuliahan daring ini, tetapi ada juga yang sangat sungguh-sungguh menjalani perkuliahan karena mereka tahu berapa banyak biaya yang mereka keluarkan untuk menimba ilmu di kampus, yaitu kampus kita tercinta. Lalu di pertanyaan nomor 6, apakah orang tua memberi fasilitas selama perkuliahan daring? Oke, dari pertanyaan ini, apakah orang tua dari mahasiswa tersebut memberikan fasilitas yang dibutuhkan anaknya untuk menjalani kuliah daring, atau bahkan tidak sama sekali? Maka dari itu kami ingin melihat respon mahasiswa dari pertanyaan tersebut. Lalu apa sumber internet yang Anda gunakan? Ya, dari sumber internet yang digunakan, apa yang mereka gunakan selama perkuliahan daring ini? Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua orang mempunyai seperti pakai internet, seperti contoh WiFi di rumahnya masing-masing, atau internet kuota. Ada juga yang menggunakan ini karena lebih mudah atau terjangkau, tapi bisa untuk paketnya ini terbatas atau kurangnya paket data. Lalu pertanyaan nomor 8. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perkuliahan daring selama
COVID. Apakah mahasiswa berpendapat bahwa perkuliahan daring ini sangat efektif atau bahkan tidak efektif karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembelajaran online sejak tahun lalu di jenjang semua pendidikan, mulai dari SD, SMA, bahkan jenjang perguruan tinggi. Lalu apa opini mahasiswa mengenai perkuliahan daring yang dilakukan selama 2 tahun ini? Lalu pertanyaan nomor 9. Apa hambatan yang Anda temui ketika perkuliahan daring? Oke, dari pertanyaan terakhir ini, mungkin ini mengarah pada kuliah daring tidak luput dari suatu hambatan. Mulai dari misal seperti hambatan waktu perkuliahan daring seperti mengantuk atau jaringan internet lambat dan bahkan sulit untuk interaktif. Dari sinilah kita ingin mengetahui hambatan-hambatan mahasiswa selama perkuliahan daring di UMM. Dan setelah kuesioner ini tersebar dan terjawab oleh beberapa responder, langkah selanjutnya kita akan menganalisis data yang diuji. Jadi dari data yang ada direspon berdasarkan jurusan dapat terlihat di diagram bawah ini. Ada 64 jawaban dari jurusan agrobisnis, ekonomi pembangunan, fisioterapi, ilmu komunikasi, kedokteran, keuangan dan perbankan, manajemen bisnis, pendidikan agama, psikologi, dan teknik informatika. Lalu karakteristik berdasarkan usia. Adapun responnya seperti ini. Dari diagram menunjukkan bahwa responden usia kisaran 18 sampai 22. Dengan usia 18 tahun sebanyak 7,8%. Usia 19 tahun 51,6%. Usia 20 tahun 29,7%. Usia 21 tahun 7,8% dan usia 22 tahun sebanyak 3,1%. Penelitian ini melibatkan 64 responden untuk memberikan informasi mengenai metode perkuliahan daring bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil pertanyaan kuesioner yang tersebar pada 64 respon dinyatakan valid karena semua item pertanyaan memiliki kurang dari hasil uji rehabilitas. Juga terbukti reliable dengan koefisien lebih besar dari 0,244. Maka semua pertanyaan dinyatakan reliable. Jadi dari rata-rata responden setuju dengan penerapan
perkuliahan daring selama pandemi. Responden berpendapat bahwa perkuliahan daring ini sangatlah menyenangkan karena untuk terhindar dari penyebaran virus Corona 19 dan untuk keefektifan dalam pembelajaran, respon berpendapat masih belum sepenuhnya efektif karena dirasa dalam perkuliahan daring ini ada beberapa faktor penghambat seperti menghambat mengantuk, jaringan internet yang lambat, sulit untuk interaktif, dan harga paket data yang sangat tinggi nominalnya. Dan itulah pembahasan mengenai penelitian kami. Jika ada salah perhitungan maupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sebelumnya saya menutup video ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari hasil penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.